Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah, di edisi Selasa 17 September 2024 kami bisa hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda. Kembali untuk Anda keluarga Fast, dialog yang bisa syarat dengan beberapa petuah dan juga tentu hikmah yang bisa Anda dengarkan dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat nanti bisa Anda dengarkan di 90.1 Fast FM melalui aplikasi suara atau juga noise, dan untuk Anda juga bisa mendengarkan siaran streaming kami dimanapun kapanpun Anda berada. Di malam ini Baiti Janati, rumahku surgaku, menyapa Anda kembali Selasa 17 September 2024. Semoga bisa dijadikan Anda momen tersendiri sembari Anda istirahat bersama keluarga, atau bahkan di malam ini keluarga Fas yang baru saja pulang dari kerja, ingin mendengarkan dan ingin sharing bersama dengan Ustadz. Anda bisa menyampaikannya di 0815 7870 9640-nya. Dan di malam ini bersama dengan Ustadz Nur Rahim, kita akan kaji bersama-sama hingga usai nanti di Baiti Janati, rumahku surgaku. Di malam ini beliau telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Ustadz. Wah, seger banget ini Ustadz. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik selalu. Baik Mas ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat, amin. Selamat datang lagi di Baiti Janati. Setelah kemarin juga kita menikmati libur yang cukup panjang ini ya. Long weekend. Long weekend Mas. Sabtu, Ahad, Senin ya. Iya. Liburan tapi sering kita lihat di informasi itu di medsos itu ya. Iya. Liburan tapi malah lihat orang berlibur gitu. Iya bener ya. Antrian ada di mana-mana. Antrian di mana-mana gitu ya. Harusnya itu liburan dapat refreshing, ini malah kejenuhan di jalan ya. Ya, seperti dulu di Bukit apa Sikunir deh Mas. Iya, ada juga. Yang kemacetan itu bukan mobil atau motor, bukan. Tapi orang jalan itu macet. Macet gitu ya. Gitu ya. Yang naik pengen turun, yang turun pengen naik gitu. Betul. Luar biasa. Belum lagi di Bogor kemarin. Bogor juga sama. Yang cukup sepi dan lancar itu cuman wisata di hati saya. Baik, Ustadz selamat datang di Baiti Janati, dan malam ini kita undang juga keluarga Fas ya, untuk bisa bergabung bersama kami di 081578709640-nya ya. Tapi sebelum ke beberapa materi dan juga pertanyaan dari keluarga Fas yang akan kita bahas di malam ini Ustadz, ini kan Rabiul Awal ini ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita sedikit kupas, bagaimana sih kegiatan di pondok pesantren ketika Maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini? Teman-teman santri ketika masuk di bulan-bulan Maulid ini atau Rabiul Awal ini, biasa setiap malam diisi dengan acara dibaiyah, berzanji kayak gitulah, membaca kisah-kisah atau biografi Kanjeng Nabi untuk mengingatkan, untuk kembali mereview kehidupan Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat yang berada di sekitar beliau. Kayak gitu Mas Dimas. Seperti itu ya. Saya mendengar juga kalau di Rabiul Awal ini juga hari happy-nya para santri katanya. Iya. Ada liburan tersendiri. Ada liburan. Iya, berapa lama ini liburan? Rata-rata kalau di pondok-pondok salaf itu yang tradisional itu seperti Lirboyo, Ploso atau Tegalrejo. Tegalrejo ya. Itu 2 minggu. Wah, 2 pekan di rumah. 2 pekan di rumah, dan itu sangat berharga sekali Mas. Karena selama 5 bulan terakhir, jadi teman-teman santri itu terus bergulat dengan waktu, menghabiskan waktu tenaga untuk berjuang, menghilangkan kebodohan, terus menerus istiqomah dalam tolabul ilmi, dan ada rehat sejenak. Walaupun 2 pekan itu harganya itu harganya sangat mahal. Ya, di sana juga saya melihat bahwasanya perhatian dari pondok pesantren sangat luar biasa ternyata ketika bulan Rabiul Awal, apalagi peringatan Maulid Nabi ya, sehingga santrinya pun diliburkan. Ya, ada perhatian tersendiri tentunya ini ya. Jadi memang kalau dihitung itu kan biasanya gini. Awal tahunnya pesantren itu kan di bulan Syawal. Oke. Nah, nanti titik temunya di pertengahan tahunnya itu ya di bulan Maulud itu. Rabiul Awal ini. Di Rabiul Awal itu titik pertemuan. Apa namanya, dari awal sampai akhir, itu tengahnya itu di Rabiul Awal itu. Oh begitu. Jadi biasanya
di tanggal-tanggal pertengahan itu santri-santri dipulangkan untuk rehat sejenak lah, lumayan. Sejenak, ya. Ini bisa dikatakan dalam 1 tahun kalender pendidikan, itu berarti ini adalah tengah pendidikan untuk diliburkan dulu. Setelah itu nanti genjot lagi sampai dengan nanti ada khataman. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, semoga para santri yang di rumah saat ini sedang mendengarkan juga senantiasa menjaga ya. Biasanya apa nasihatnya? Di rumah tetap subuhan jalan lah. Sebenarnya sama saja Mas di pondok dan di rumah itu hal-hal yang memang menjadi wadhifah atau kebiasaan di pondok itu ya jangan sampai dihilangkan lah. Jangan sampai dihilangkan. Walaupun bahasanya itu memang rehat, tapi bukan berarti loss. Tetap ada batasan-batasan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh para santri. Contoh semuanya, ya oke, untuk hari-hari sekarang ini berlibur artinya aktivitas pengajian itu memang diliburkan. Kegiatan belajar mengajarnya. Tapi hasil dari belajar itu ya jangan sampai luntur begitu saja. Hasil belajar itu ya perilaku yang baik, akhlakul karimah, kemudian sholat, mujahadah dan sebagainya, itu ya jangan juga ikut pray. Bahaya itu. Dan juga tentu karena perjalanannya masih taruhlah 1 tahun ini masih baru separuh perjalanan. Artinya kehadiran para santri nanti setelah liburan itu dipastikan dalam kondisi yang sehat. Amin. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan terhalanginya perjalanan ke pondok karena sakit atau naudzubillah kecelakaan dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi lah. Kayak gitu. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Rohim, yang ini tentu ada satu flashback mengingat kita terhadap liburan di Rabiul Awal ya. Oke. Ustadz nggak liburan ini? Kalau teman-teman di Subhanul Watan itu kan patokannya di pemerintah ya. Artinya bukan menggunakan kalender Hijriah. Jadi liburan itu ya nanti di sekitar bulan Desember. Di bulan Desember nanti biasanya di pertengahan. Teman-teman di Subhanul Watan itu pertengahan Desember sampai sebelum akhir tahun. Sebelum pergantian tahun tuh santri sudah ditarik kembali. Artinya sudah harus masuk lagi ke pondok. Seperti itu. Begitu ya. Wah, saya salut sekali ya. Ini merupakan salah satu sistem yang tematis banget ya, tersistem banget dengan bagus ya. Saya khawatirnya kalau liburan di penghujung tahun justru mereka terlarut ya. Gitu. Karena ya belajar dari beberapa kejadian sebelumnya itu memang anak-anak ketika di awal tahun masih berada di rumah, ini beberapa yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ada yang kecelakaan atau dan sebagainya itu karena ikut konvoy atau ikut pawai-pawai itulah. Sehingga ini dihindari betul oleh yayasan, oleh kepengurusan untuk menghindari anak jangan sampai berada di rumah dalam suasana awal tahun. Begitu. Jadi biasanya tanggal 28 itu sudah ditarik kembali ke pondok. Seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Rohim untuk informasinya dan keluarga FAS. Malam ini kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di 081578709640-nya. Kemungkinan juga ada kemiripan dari beberapa informasi atau hal-hal yang memang ingin Anda sampaikan. Semoga di malam ini cukup terwakilkan ya. Dari Bu Nurhana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhana yang ada di Grabak Magelang. Ustadz, beberapa cobaan-cobaan sudah berganti. Banyak satu dan yang lainnya mempunyai cobaan masing-masing dalam garis kehidupan ini. Termasuk saya yang saat ini juga masih menantikan kehadiran buah hati. Doakan, sudah 7 tahun lamanya saya menantikan kehadiran buah hati, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan amanah tersebut. Kadang-kadang saya berpikir ada yang lebih lama dari saya tetapi tidak seberisik saya nih Ustadz ya. Tidak seribut saya. Mereka juga bisa ikhlas untuk menerimanya. Tetapi saya ini kenapa ya? Dikit-dikit melihat anak kecil bahagia dengan orang tuanya, saya mewek. Kemudian ketika di posyandu, saya menjadi petugas posyandu tersendiri, saya juga merasa berkecil hati. Apakah Allah Subhanahu wa taala memang tidak memberikan amanah kepada saya? Atau justru saya berkecil hati juga? Apakah saya tidak pantas diberikan momongan dan juga yang lainnya nih? Nah, kadang-kadang hal-hal seperti inilah
yang membuat saya kadang-kadang jatuh, up dan down-nya kadang-kadang di situ, Ustadz. Tetapi saya juga ingin mendengarkan nasihat dari Ustadz, dan adakah beberapa teladan dari Rasulullah SAW atau bahkan beberapa sahabatnya yang bisa memungkinkan hati saya lebih teguh, lebih ikhlas, dan bisa bangkit lagi untuk menjalani kehidupan ini, meskipun tidak sesuai dengan harapan yang saat ini ada. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, Ustadz. Semoga banyak kesehatan menyertai keluarga Ustadz Nur Rahim, keluarga besar Subhanul Waton, dan juga para masyayikh yang ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurhana yang ada di Gerabag, Magelang. Bahwa yang harus pertama kali dilakukan adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon itu berpikiran baik terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah tentukan dan putuskan untuk kita. Itu yang pertama ya Mas Dimas ya. Yeah. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, tentu Allah yang Maha Tahu, dan Allah dalam segala kebijakannya, dalam segala keputusannya itu tentu merupakan yang terbaik untuk kita sebagai umatnya, sebagai makhluknya. Amin. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, bahwa Allah itu senantiasa memberikan ujian-ujian terhadap siapapun. Tidak ada orang di dunia ini, bahkan selevel Nabi dan Rasul yang cedak, yang dekat dengan Allah pun tidak luput dari ujian dan cobaannya. Yeah. Yang mana kita harus memandang dari sisi positif bahwa apapun itu ujian, masalah yang Allah berikan untuk kita adalah untuk menaikkan nilai, menaikkan value, menaikkan derajat kita sebagai manusia. Oke. Jadi contoh kecil. Ketika orang mendapatkan jatah gitu ya. Jatah mungkin belum diberi momongan oleh Allah. Yeah. Usaha sudah nih. Zahir batin Mas Dimas. Tapi ketika memang Allah menghendaki bahwa ini belum diberi kesempatan untuk mendapatkan anugerah momongan, maka ini dianggap sebagai ujian. Anggaplah sebagai ujian yang nanti semakin menambah nilai kita di hadapan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Ingat ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau itu di antara keturunan dari Nabiullah Sulaiman. Nabi Zakaria itu turunan dari Nabi Sulaiman. Kalau mungkin Mas Dimas ingat, siapa sih Nabiullah Sulaiman itu? Siapa Mas Dimas? Nabiullah Sulaiman. Ya. Yeah. Nabiullah Sulaiman itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang sangat kaya. Oh gitu ya. Nabi Sulaiman itu sangat kaya, bahkan kekuasaannya itu hampir seluruh dunia. Masya Allah. Luar biasa. Dan bahkan beliau menguasai bukan hanya manusia, bangsa jin, bangsa setan, iblis, hewan-hewan itu takluk itu di bawah kaki atau di bawah kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Subhanallah. Nah, di antara keturunannya adalah beliau Nabiullah Zakaria alaihissalam. Begitu. Masya Allah. Ya. Nah, Nabi Zakaria ini diceritakan bahwa beliau memilih hidup sederhana. Nabi Zakaria. Bahkan dikatakan oleh para ulama, beliau itu pekerjaan sehari-harinya hanya tukang pencari kayu, tukang potong kayu. Oke. Padahal kalau dilihat garis keturunannya itu raja yang sangat kaya. Iya. Ibarat Mark Zuckerberg gitu lah. Oke. Atau Hasan al-Bolkiah gitu. Hasan al-Bolkiah ya. Elon Musk itu. Jadi kalau mungkin digambarkan sekarang itu ya bukan hanya 2.000-3.000 triliun ya, mungkin sampai tidak terhitung kekuasaannya Nabiullah Sulaiman. Tapi Nabi Zakaria itu memilih untuk hidup yang sederhana. Itu pilihan beliau. Pilihan beliau. Subhanallah. Ya. Dan istri beliau itu namanya Ilyasha. Ilyasha itu keturunan dari Nabiullah Harun alaihissalam. Nah, jadi beliau keturunan Nabi dan Rasul dan bahkan raja. Istrinya Ilyasha juga beliau keturunan dari
garis dari seorang nabi. Bisa dibayangkan lah, ini asetnya ini luar biasa ini. Aset yang ibaratnya kalau semuanya memiliki keturunan ini luar biasa ini. Dari ayahnya jalur kerajaan, jalur raja dan nabi dan rasul, ibunya juga nabi dan rasul. Tapi Nabiullah Zakaria ini diuji oleh Allah tidak memiliki keturunan. Bahkan istrinya Ilyasha itu divonis taruhlah mandul mas ya. Oh gitu. Mandul. Oke. Tapi Nabiullah Zakaria alaihissalam tidak pernah kemudian menyerah, kemudian bersuudzon kepada Allah. Yang beliau lakukan adalah terutama ikhtiar dohir batin dan doa terus menerus yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada itu dalam surat Ali Imran ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di antara doa dari Nabiullah Zakaria adalah hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, duhai Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu beliau panjatkan terus menerus. Siang malam beliau berdoa kepada Allah, berbisik, bermunajat kepada Allah. Bukan hanya itu, beliau juga ikhtiar zahir dan batin untuk meminta keturunan kepada Allah. Bahkan ada dalam surat lain di Al-Quran, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 89, beliau juga berdoa. Di antara doanya adalah Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, duhai Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri. Maksudnya seorang diri tanpa keturunan. Sedang engkau adalah sebaik-baiknya pewaris, sebaik-baiknya waris. Ini juga beliau panjatkan berulang kali. Dan Mas Dimas tahu bagaimana Ustaz? Nabiullah Zakaria alaihissalam mendapatkan wahyu, kemudian beliau mendapatkan informasi dari malaikat Jibril bahwa beliau mendapatkan keturunan itu di usia beliau yang sangat lanjut usia, yaitu 80 tahun. 80 tahun ya? Wow. Dan istrinya juga sama, aslinya sudah lanjut usia. Itu kalau terhitung kisaran beliau berdoa terus bermunajat kepada Allah itu selama 60 tahun. Baru diijabah Allah. Baru diijabah Allah. Nun sewu tadi Ibu Nurhanah 7 tahun. 7 tahun ya. Ya teruslah bermunajat kepada Allah. Di samping usaha zahiran wa batinan itu senantiasa dilakukan. Seperti itu. Dan pada akhirnya Nabiullah Zakaria ini melahirkan istri beliau diberikan keturunan dan melahirkan seorang anak yang ini juga menjadi seorang nabi dan rasul. Begitu. Siapakah beliau? Itu beliau Nabiullah Harun alaihissalam. Jadi kalau di garis keturunan itu gini Mas Dimas ya. Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ibrahim, maaf. Nabiullah Zakaria itu memiliki istri bernama Ilyasha. Ilyasha itu punya saudari perempuan namanya Hannah. Hannah itu ibu dari Sayyidah Maryam. Maryam itu berarti ponaan dari Nabi Zakaria. Begitu. Ya. Bisa diterima Mas Dimas? Sampai di sini bisa. Nah, kemudian jadi nanti Sayyidah Maryam ini yang dikatakan wanita suci tanpa tidak pernah tersentuh laki-laki yang bukan mahramnya, tapi beliau dianugerahi Allah dengan mendapatkan seorang anak, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Nah nanti Nabiullah Isa ini berjuangnya bersama dengan putranya Nabi Zakaria. Subhanallah. Itu. Jadi nanti antara Nabi siapa? Tadi Nabi
Harun apa bukan Harun? Yang mana? Antara Nabiullah Isa dengan Yahya, saya bilang maaf ya, Yahya. Oke. Saya ulangi nggih. Iya. Nabi Zakaria, istrinya itu kan siapa tadi? Mas Dimas? Ilyasha. Ya. Nah, nanti Nabi Zakaria itu melahirkan memiliki keturunan bernama Nabi siapa? Yahya. Oh Yahya. Oh begitu. Saya khawatir nasab ini khawatir keliru ya. Iya. Nabi Yahya. Nabi Yahya ya. Oke. Kenapa dinamakan Yahya? Karena memang hidup itu maknanya hidup itu. Nah, istrinya Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim. Oh, maaf. Istrinya Nabi Zakaria itu punya saudari. Punya saudari. Iya. Ya. Namanya Hannah. Hannah nanti punya anak namanya Maryam. Maryam ya. Nah, Maryam nanti melahirkan Isa. Nah, antara Isa dengan Yahya nanti perjuangnya bersama kayak gitu. Iya. Seperti ini antara Om dan Pak D gitu ya. Seperti itulah. Seperti gitu ya. Subhanallah ya. Memang Allah memberikan satu rentetan nasab seperti itu. Ternyata juga masih ada sangkut pautnya ya. Ya. Oke. Dan asal Mas Dimas tahu. Jadi semua itu kan kalau ditarik ke atas, itu adalah dzurriyyah dari atau keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dari istri yang beliau yang pertama, Sayyidah Sarah. Kan Nabiullah Ibrahim istrinya yang diketahui oleh para ahli sejarah itu kan yang terkenal itu dua. Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Nah, ketika Sayyidah Hajar itu memiliki putra bernama Nabiullah Ismail sendirian yang ada di Mekah. Itu beliau itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Di antara doanya adalah Rabbij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah untuk khusus kota Mekah yang ditempati oleh Nabiullah Ismail. Itu meminta kepada Allah untuk diberkahi tempat ini, tempat maksudnya Mekah ini dengan buah-buahan. Kemudian tempat yang aman. Padahal dulu saat Nabi Ibrahim itu menempatkan Dewi Hajar dan meninggalkan Nabi Ismail itu dalam kondisi sangat gersang sekali. Sangat gersang. Dan beliau juga meminta keturunan dari jalurnya Nabi Ismail itu nanti keturunan yang solih dan menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau punya keturunan hanya Nabiul Ismail itu saja Mas Dimas ya, yang menjadi Nabi, Rasul dari jalurnya Nabi Siti Hajar. Sampai nanti dari titiknya Nabi Ismail ini terus ke bawah. Ini ada dalam doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, saya minta dari jalurnya Nabi Ismail ini nanti lahir seorang Nabi dan Rasul. Dan Allah tidak serta-merta mengijabahnya. Begitu. Ya, sampai titik ke Nabi Muhammad SAW. Itu jedanya itu enggak main-main jauhnya Mas Dimas. Sekian ribu tahun. 3.000 tahun. 3.000 tahun ya. 3.000 tahun. Allah, ya. Bayangin. Nabiullah Ibrahim ketika berdoa meminta kepada Allah mendapatkan dzurriyyah, mendapatkan keturunan yang menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Mekah yang diberkahi dengan buah-buahan dan dengan situasi yang aman damai, itu Allah mengijabah doanya itu setelah 3.000 tahun. Baru kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Artinya usaha beliau berupa munajat kepada Allah itu ya tidak main-main dan tidak pernah menyerah di Mas-Mas ya. Dan berisiknya itu jangan sampai di update status WA. Status ya. Tapi justru berisiknya dilangitkan ya. Dilangitkan. Subhanallah. Ya. Itu berisiknya itu ya dengan Allah gitu loh. Jadi ya ud'uni astajib lakum, kata Allah kan seperti itu. Berdoalah kepadaku, maka kelak akan saya ijabah, akan saya jawab doamu. Seperti itu. Begitu ya. Jadi jangan kemudian memposti atau keluhan-keluhannya itu
Terus juga buat apa juga gitu Mas Dimas. Ketika doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah, malah justru ketika mengupdate status itu pengen dilihat orang ya. Betul. Apalagi alhamdulillah baru saja tahajud. Kok iya ada gitu ya. Alhamdulillah ya. Baru saja berbisik kepada Allah. Jangan ketahui orang gitu ya. Ya, berisik boleh, tapi berisiknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Gitu. Jadi baiknya gimana nih Ustaz sebenarnya? Kalau kita dalam berdoa, kan ada ya istilahnya kalau kita dalam bersedekah itu kan tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu gitu kan. Artinya kita kalau bisa seprimpen mungkin, serahasia mungkin gitu kan. Tapi kalau berdoa juga apakah? Ya sama lah. Sama. Gitu ya. Sama. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang kita berkomunikasi itu ya dengan Allah saja gitu loh. Karena bagaimanapun ketika kita menggantungkan masalah kita kepada manusia, ya sama saja, dianya juga punya masalah. Kayak gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Maka yang lebih patut adalah ketika kita bermunajat kepada Allah. Kalaupun seumpamanya ya kita tidak bisa memungkiri lah masalah yang kita hadapi, tentu di antara cara kita mengurangi bebannya itu ya bercerita dengan orang lain. Bisa juga ya? Bisa. Tapi ya itu harus juga dipastikan bahwa orang yang mendengarkan kisah atau keluh kesah kita adalah orang yang tepat. Berikan solusi mungkin ya. Bukan sebaliknya, justru bocorin kemana-mana. Iya, dulu Dimas tuh juga sering gitu. Kadang-kadang saya kalau ada problem, sedang stres nih, saya datang ke teman gitu. Saya curhat sharing gitu. Alhamdulillah setelah itu lega, bisa dapat solusi. Tapi sekarang nggak bisa, karena teman saya sudah stres juga. Jadi nggak ada pilihan itu. Mau curhat kemana gitu. Jadi ketika menggantungkan harapan dan sebagainya kepada makhluk, kepada manusia, yang bersiaplah untuk kecewa. Ya. Itu bersiaplah untuk kecewa. Artinya ya karena kita itu sama-sama makhluk yang didesain Allah yang memiliki masalah kayak gitu. Makanya kalaupun memang harus bershare kepada orang lain, pastikan bahwa orang yang kita share itu ya orang yang tepat. Ora kabeh wong di-sharingi kan. Termasuk kayak gitu lah kan, kayak di update status itu kan semua orang bisa baca. Iya, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa kok gitu kan. Tapi Pernah. Kisah hidupnya itu diposting ya kan. Jadi sebuah story ya. Ya pada tahu lah ya kan. Nah itu. Jadi sepatutnya adalah ketika masalah yang dapat, karena hakikatnya adalah apa yang kita dapatkan berupa masalah apapun itu sebenarnya itu ujian dari Allah. Dan langkah yang tepat adalah ketika kita meminta solusi kepada siapa? Ya kepada Zat yang memberikan ujian atau masalah tersebut. Itu yang lebih tepat. Subhanallah ya. Itu. Ini masukan bagi saya, sekaligus tambahan bagi saya, ketika ada problem yang itu bentuk ujian dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Begitu ya Ustaz ya. Nah, solusi terbaiknya nanti kita akan kupas bersama-sama. Di malam ini kita juga akan menerima dulu pertanyaan dari keluarga Fas. Gitu, ya. Baik. Terima kasih Ustaz Nur Rahim, dan juga untuk keluarga Fas di malam ini yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM. Saat ini Anda sedang mendengarkan Baiti Janati Rumahku Surgaku bersama Ustaz Nur Rahim. Dan Anda saat ini bisa bergabung bersama kami dengan bertanya di 081578709640. Siapa tahu nih di malam ini Anda curhatannya ini mewakili dari keluarga Fas yang lain gitu ya. Mungkin kalau mau disampaikan keluh kesah Anda boleh ya, daripada posting mendingan di sini. Siapa tahu sama-sama dapat masalah, dapat solusi terbaiknya gitu insyaallah ya. Ini datang dari Bu Saroja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Saroja di Borobudur. Lama nggak gabung karena radio rusak Ustadz. Alhamdulillah ya. Saya dengar masalah Bu Hana tadi. Anda tidak sendiri Bu Hana, termasuk saya. Tapi saya sadar kalau tidak akan punya anak, sebab saya sudah menopause saat ini. Tapi semoga Allah itu pasti adil. Walau tidak punya anak yang bakal mendoakan kita, tapi kita masih punya kesempatan untuk sedekah jariyah sebagai pensiunan pahala kita deh setelah kita meninggal kelak. Sedikit pendapat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali saya tidak mendengar Ibu Saroja ya. Iya. Saya kira pergi ke mana, luar kota, luar negeri gitu ya. Ternyata radionya rusak. Kok nggak bilang sih Bu? Nanti Ustadz Rahim bisa berikan gratis kepada Ibu ya. Frekuensinya. Ya itu tadilah. Yang pertama tadi yang saya sampaikan. Selalu berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah limpahkan, putuskan untuk kita, itu adalah terbaik. Terbaik untuk kita sebagai makhluknya. Allah Maha tahu dengan apa yang Dia berikan kepada makhluknya. Kadang menurut kita itu berat atau bahkan buruk, tapi sebenarnya hakikatnya Allah yang Maha tahu, dan sebenarnya mungkin menurut Allah itu yang terbaik. Seperti itu Mas Dimas. Begitu ya. Jadi ya betul ya yang disampaikan oleh Bunda Saroja itu, banyak jalan menuju Roma ibaratnya ya. Masuk surga itu bukan hanya melalui jalur mau dipoligami atau dengan memiliki anak yang soleh, termasuk sodako, ibadah-ibadah yang lain yang harus dilakukan, itu juga termasuk jalan yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah. Nah gitu Mas Dimas. Ini yang perlu ditegaskan ya. Selalulah berhusnudzon kepada Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, itu kita bisa menerima dengan lapang dada. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Puji yang ada di Magelang. Ustadz, tadi yang disampaikan Ibu Nurhana, ada yang saya rasakan. Begini Ustadz, saya sudah beberapa tahun juga sudah menikah dengan istri saya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita juga belum diberikan karunia. Usaha zahir batin juga sudah kita lakukan. Bahkan setiap orang, saudara, handetolan mau naik haji, mau umrah, kami juga sudah berpesan, mohon doa, titip doa. Mohon dong nanti bisa diolah-olahin kurma muda atau madu kurma dan juga yang lainnya. Ya, karena saya memang siapa seseorang yang mengatakan dengan ikhtiar seperti ini saya lakukan. Kesana saya turutin, kemari saya datangi. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat saya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadang-kadang juga saya, ya Allah, saya sudah lelah dalam meminta. Dan saya mohon di malam ini Ustadz Nur Rahim berkenan memberikan motivasi saya agar saya senantiasa semangat terus dan tidak pernah putus untuk memohon. Gini, Pak Puji, Pak Puji, jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah berdoa tapi Allah belum mengabulkan doa saya atau tidak mengabulkan doa saya. Dalam satu riwayat, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwa setiap doa itu akan diijabah oleh Allah. Selama dia yang doa itu tidak mengatakan, saya sudah berdoa, tapi Allah tidak kunjung mengijabahi. Artinya, kalimat yang belakang itu jangan sekali-kali terucap atau terbersit dalam hati. Yang dilakukan adalah, sudah doa saja. Jangan kemudian dipotong gitu Mas Dimas. Apalagi sampai terucap. Aku terus lek ndonga jungkel malik. Salat duha tak lakoni, salat tahajud tak lakoni, semuanya. Tapi ya pancen ora dijabah. Lah itu loh kata-kata itu loh. Udah mendahului ya? Iya, itu kata-kata yang menghalangi, yang menghalangi. Jangan sampai itu kebablasan ke kata-kata itu. Subhanallah ya. Sudah, just do it. Lakukan saja. Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika berdoa terus, dan beliau berhusnudzon saja, berhusnudzon terus kepada Allah. Dan mungkin untuk Pak Puji ya, seperti tadi yang saya sampaikan di surat Al-Anbiya, boleh diamalkan itu. Dan itu ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Itu kalau artinya, ya Allah, Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup sendiri atau hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang engkau adalah sebaik-baiknya waris. Ini yang selalu dipanjatkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, dan ini oleh beberapa kiai, beberapa ulama diijazahkan sebagai doa untuk berharap kepada Allah agar diberikan keturunan.
Dan sekali lagi saya tegaskan Mas Dimas ya, jangan diberi buntut ketika doa ini loh. Jangan saya sudah berdoa ini, saya sudah mengamalkan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi Allah tidak mengijabahnya. Nah, kata-kata inilah yang kemudian kata Rasulullah yang menghalangi terijabahnya sebuah doa. Kayak gitu Mas Dimas. Seperti itu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Buji yang dari Magelang ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas dan juga Pak Ustadz. Saya dari Bapak Mansur yang ada di Bandungan. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz nih. Mohon kalau saya salah juga mohon dikoreksi. Pak Ustadz, kalau tadi ada Bu Saroja mengatakan bahwasanya beliau tidak mempunyai putra, tetapi saat ini sudah menopause. Saya rasa tidak masalah. Karena menurut saya, banyak juga kok yang punya putra yang direncanakan dan juga diharap-harap menjadi aset doa. Kelak kalau kita meninggal, anak-anak lah yang akan mendoakan. Tetapi banyak juga anak-anak saat ini yang tidak mau mendoakan orang tuanya. Justru lalai ketika orang tuanya meninggal, sibuk dengan duniawi, bahkan sibuk dengan warisan orang tuanya. Sehingga anak-anak tidak mendoakan, tapi justru dengan keduniawian saja. Maka untuk keluarga Fas yang lain yang belum punya putra, kita berdoa saja, semoga anak-anak tetap senantiasa diberkahi. Amin, amin. Ketika Allah kemudian menganugerahkan seorang anak, seorang keturunan, maka doa yang dipanjatkan jangan kemudian berhenti. Doa kepada Allah tentu konteksnya sekarang sudah punya anak. Maka doanya ditambahi, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kami, anugerahkanlah saya keturunan-keturunan yang solih. Dan banyak sekali doa-doa yang bisa dipanjatkan untuk keselamatan keturunan kita. Kayak gitu Mas Dimas. Dan bukan hanya kemudian punya anak selesai. Perjalanan itu kan bukan hanya titik sampai sudah punya anak terus selesai, kan enggak. Ketika mendapatkan amanah, ingat bahwa ini adalah amanah. Ini adalah titipan. Ini adalah anugerah yang nanti kelak juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Artinya apa? Artinya ketika Allah sudah memberikan kepada kita keturunan, generasi yang melanjutkan kehidupan ini, maka kita juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa titipan Allah ini terjaga dengan baik. Kelak suatu saat akan diminta kembali dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya semuanya menjadi seorang juru parkir. Kemudian saya mengarahkan sebuah mobil untuk diparkir. Setelah itu si pemilik mobil ini meninggalkan mobilnya. Begitu datang, ketika meminta mobilnya untuk diambil, saya larang Mas Dimas. Loh, ini mobil kok diambil? Ini milik siapa? Kata si pemiliknya, ini milik saya. Oh enggak, ini milik saya. Padahal itu mobil orang lain. Kita ibaratnya ketika pemilik mobil ini datang, tentu memberikan amanah kepada kita. Dititip ke mobil ini. Itu dijagalah. Itu masih dalam wilayah perparkiran Mas Dimas. Apalagi ini tentang anak dan generasi penerus. Jadi ketika Allah menitipkan kepada kita, kelak Dia akan meminta kembali. Dan Allah tentu akan meminta pertanggungjawaban. Ini dijaga atau tidak? Ini dididik atau tidak? Kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tugasnya tidak terus kemudian berhenti ketika sudah diberikan keturunan selesai, enggak. Kita akan meminta dan Allah menitipkan. Maka jagalah titipan itu, kemudian pastikan titipan ini dalam kondisi yang baik. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Dan tentu masih ada beberapa proses ya diberikan. Kita juga proses mengedukasi, mengajarkan. Bahkan kita juga wajib untuk menyekolahkan dan memondokkan mungkin ya. Agar tadi anak-anak juga paham tentang ilmu agama sehingga bisa mendoakan daripada sudah dititipi, sudah selesai. Nah, akhirnya
anak tidak bisa mendoakan, justru ribut dengan urusan duniawi. Ya. Wah, kan repot sekali nih. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya untuk keluarga Fas, silakan di 081578709640-nya. Kami masih menantikan kebersamaan Anda. Ya Ustadz, kalau berbicara terkait dengan doa tadi ya, ini memang banyak sekali yang saat ini kita, ya kalau kita melihat kondisi memang sama saja sebenarnya, satu dengan sama lainnya ya, tergantung bagaimana menyikapinya Ustadz. Ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang begitu susah untuk mencari maisha atau rezeki, dalam arti itu merupakan suatu godaan dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita juga ada yang diuji dengan berlimpahan rezeki gitu ya. Tapi juga saya sempat mendengar ada salah satu sahabat yang ketika diberikan suatu kekayaan, sahabat itu berdoa agar ya Allah miskinkan saja saya. Seperti apa ini Ustaz? Kalau saya mah doanya beda ya. Ya Allah, saya minta kekayaan dan jangan sampai hilang. Gitu. Ya Allah, limpahkanlah kekayaanmu ya Allah gitu. Jadi ya memang benar Mas Dimas. Kekayaan itu ujian. Kekurangan itu juga ujian. Sama saja. Sama saja diuji oleh Allah. Tapi mungkin kalau semuanya diuji antara memiliki dan tidak memiliki, tentu yang dipilih adalah memiliki lah ya. Saya nggak mampu ya Allah, sehari saja. Gitu. Jadi ada salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat yang mental bisnisnya itu luar biasa, entrepreneurship-nya itu luar biasa Mas Dimas. Abdurrahman bin Auf. Bahkan beliau menjadi sahabat yang termasuk miliarder saat itu. Mungkin kalau sekarang triliuner lah. Ini sangat kaya. Dan beliau jeli melihat peluang. Kita belajar dari perjalanan beliau ketika menapaki kehidupan yang dari zero to hero gitu ya. Wah, mantap ini. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, beliau sukses di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah itu kan tidak bawa apa-apa. Yang beliau lakukan pertama kali adalah bagaimana beliau mencari peluang. Di mana beliau mencari peluang? Beliau mencari pusat perbisnisan, yaitu di pasar. Maka beliau langsung menanyakan, "Aina suq?" Di mana pasar? Nah, gitu. Karena tentu pusaran ekonomi itu ada di situ. Keuangan itu ya ada di perbisnisan lah ya. Bisnis itu ada di pasar itu. Maka kemudian beliau mencari pasar. Setelah menemukan pasar, beliau tidak punya modal sama sekali. Beliau hanya melihat peluang bahwa di situ ada seorang yang menjual parfum atau apalah gitu ya. Dan beliau melihat itu tidak laku. Maka beliau menawarkan diri. Karena mental beliau juga luar biasa untuk bisnisnya ini. Menawarkan diri untuk menjajakan, untuk menjualkan kayak gitu Mas Dimas. Ketika dengan bahasa marketing yang handal, ini beliau mendapatkan keuntungan yang besar. Dari keuntungan itu dibagi dua awalnya, beliau tabung, kemudian beliau investkan membeli sebuah kios 1, terus berkembang jadi kios 2 sampai pasar itu malah dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf. Dan beliau sangat kaya. Nah, kekayaan beliau ini pernah disinggung oleh Rasulullah. Jadi dalam satu candaannya Rasulullah itu begini. Kelak sahabat-sahabatku ini semuanya masuk surga. Dan yang paling belakangan nanti Abdurrahman bin Auf kayak gitu. Kenapa? Karena nanti dia akan sibuk menghitung keuangannya itu. Nanti kan ada hisab nih. Ada penghitungan amal. Nah, nanti yang paling terakhir karena repot saking banyaknya harta, nanti Abdurrahman bin Auf ini yang paling belakangan masuk surga. Ternyata jadi kepikiran Mas Dimas. Oh gitu. Kepikiran. Karena dong mental. Jadi, waduh. Kalau gitu lebih baik saya miskin saja kayak gitu daripada masuk surganya belakangan kayak gitu. Maka dia mencari cara dan pengen banget miskin. Berharap hidup merasakan menjadi orang yang miskin. Satu peristiwa terjadi
Jadi saat itu di Madinah, Madinah itu terkenal dengan kota yang memproduksi atau menghasilkan banyak kurma yang berkualitas. Oke. Tapi di tahun itu karena ada gangguan gitu ya Mas Dimas, cuaca mungkin yang tidak bersahabat dan sebagainya, sehingga kurmanya itu busuk. Kurma yang ada di Madinah itu kan melimpah sekali, tapi busuk. Sehingga ini menjadi peluangnya Abdurrahman bin Auf. Inilah saatnya saya untuk bisa memiskinkan diri. Maka kemudian beliau mengikrarkan kepada orang-orang, wahai orang-orang Madinah, yang mau menjual kurma busuknya, kalau mau, nanti saya beli dengan harga normal. Saat itu karena kurmanya busuk itu tidak laku Mas Dimas. Tidak laku ya. Dibuang lah orang itu. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Nah, Abdurrahman bin Auf ini memiliki peluang nih. Ini nih peluang saya untuk bisa miskin nih. Akhirnya apa? Akhirnya beliau membeli semua kurma yang busuk itu di Madinah itu dibeli oleh beliau, diborong. Wow. Dan alhamdulillah. Gimana ini? Alhamdulillah beliau merasakan menjadi orang miskin. Oh gitu ya. Karena tidak bisa diolah itu. Selesai gitu. Wah, oh begini ya jadi orang miskin kayak gitu. Dan beliau senang. Karena pikirannya udah saya akan nanti masuk surganya juga bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ngitung hartanya itu ya sedikit kayak gitu. Masya Allah ya. Tapi beberapa saat kemudian, nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 2 bulan. Beberapa hari dari masa miskinnya itu, tiba-tiba ada pasukan dari negara atau di kerajaan Yaman sana, itu sedang dilanda satu wabah. Penduduknya itu terkena wabah yang aneh, yang belum pernah ditemukan, dan ternyata obatnya adalah kurma busuk. Masya Allah. Begitu. Akhirnya mencari kemana-mana. Dan ternyata utusan raja ini menemukan seluruh kurma busuk itu ada di rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kan menanyakan ini punya siapa? Ini punya Abdurrahman gitu. Setelah itu utusan raja itu bertemu kepada menemui Abdurrahman bin Auf dan beliau meminta untuk membeli seluruhnya. Dan amanat dari raja kalau menemukan kurma yang sesuai dengan kriterianya itu, sebagai rasa syukurnya nanti tolong berikan bayaran 10 kali lipat harga pasar. Masya Allah ya. Kalau rezeki itu sudah Allah atur, itu Masya Allah. Kurma busuk pun laku 10 kali lipat ya. 10 kali lipat. Abdurrahman itu harusnya enggak apa-apa, enggak usah dibeli. Udah ini diambil saja. Tapi karena pasukan kerajaan ini, saya enggak bisa. Saya sudah diamanati raja saya untuk memberikan bayaran dan penghargaan. Dan harus 10 kali lipat dari harga pasar kayak gitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf 10 kali lipat, sekarang lebih kaya lagi. Masya Allah. Iya, bingung lagi dong. Bingung lagi. Jadi ya Allah memang mungkin ya akhirnya beliau menyadari bahwa ya ini kehendak Allah. Walaupun beliau mengharapkan menjadi orang yang miskin gitu ya, karena Allah sendiri yang menghendaki untuk beliau berlimpah harta, maka tidak bisa dibendung. Beliau bersyukur sih merasakan miskin walaupun hanya beberapa hari gitu. Walaupun setelah itu 10 kali lipat kekayaannya berlipat ganda kayak gitu Mas. Kita bisa belajar bahwa ya semua ini adalah kehendak Allah. Miskin, kaya, kemudian lebih kurang, itu semua Allah yang menghendaki. Tapi yang terpenting adalah bahwa apapun yang Allah putuskan, Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Kita juga bisa belajar dari ada salah satu sahabat yang bernama Sa'labah. Beliau kekurangan, serba kekurangan. Bahkan beliau itu seringkali ketika berjamaah bersama Rasulullah ini, tanpa zikir, selesai salam langsung pulang.
Sampai kemudian Rasulullah mengetahui dan ditegur Rasulullah, wahai Sa'labah, kenapa engkau selesai sholat kok seperti orang yang munafik saja gitu. Selesai sholat harusnya doa dulu lah, zikir dulu lah, kayak gitu. Kemudian Sa'labah menjawab, ini ya Rasul, saya meninggalkan istri saya dalam kondisi tidak berpakaian karena pakaian kami cuma punya satu. Gitu. Jadi gantian untuk sholat itu, kayak gitu. Dan tapi kondisi ini tidak menghalangi beliau untuk beribadah. Beliau tetap rajin sholat, beliau tetap rajin berjamaah. Yang kemudian beliau meminta kepada Rasulullah, wahai Rasul, doakanlah saya untuk bisa mendapatkan rizki yang berlimpah, kekayaan berlimpah. Rasulullah tahu kapasitasnya Sa'labah ini, tahu. Beliau ketika awal meminta itu ya hanya menasihati, bersabarlah wahai Sa'labah, bersabarlah. Tapi Sa'labah terus meminta kepada Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah kemudian mendoakan Sa'labah dan nyangoni, berarti nyangoni itu memodali beliau dengan 2 ekor kambing. Kemudian diternak oleh Sa'labah ini sampai tidak bisa dibendung, Mas. Oh, artinya berkembang biak dengan luar biasa. Desanya itu sampai penuh oleh kambing-kambingnya Sa'labah itu. Wah, Masya Allah. Tapi ketika itu kemudian segalanya dimiliki oleh Sa'labah, jamaahnya sudah berkurang. Artinya tertinggal-tinggal. Kemudian yang paling parah dikatakan bahwa Sa'labah sudah tidak mau atau tidak pernah terlihat, jarang terlihat sholat Jumat. Masya Allah. Nah, gitu. Kemudian sampai ke tahun di mana nisab zakat atau batasan orang mengeluarkan zakat itu sudah sampai, maka Rasulullah mengutus sahabatnya untuk meminta zakat. Karena ini hewan ternak, wajib zakat gitu, Mas Dimas. Nah, ini ditolak oleh Sa'labah. Ditolak. Oh, raiso. Susah-susah. Gak ada jaluk tok. Iya. Maka kemudian Rasulullah menyikapi ini, kemudian beliau berkata, celaka. Ini celaka ini. Celakalah Sa'labah. Ya, terus kemudian dikatakan beliau bertaubat, tapi Rasulullah itu tidak mau menerima zakat dari beliau. Jadi zakatnya itu tidak terima gitu, tidak mau. Rasulullah tidak mau menerima zakatnya Sa'labah itu. Kita bisa belajar dari 2 peristiwa ini ya. Yang satu pengen miskin. Orang situ orang ya bisa merasakan tapi hanya sekejap. Yang satu pengen kaya. Yang mana keduanya sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah itu tentu Rasulullah sampai menunda 3 kali karena tahu beliau tentu diberi pengetahuan oleh Allah, kapasitasnya nanti kalau diberi kekayaan ya akan seperti itu, kayak itu loh. Dia lupa diri dan sebagainya. Maka kita harus bisa banyak belajar Mas dari 2 peristiwa ini. Apapun yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Kita diberikan kekayaan, kecukupan, itu bukan tanpa ujian. Itu juga ujian. Apakah istiqomah beribadah, apakah terus mendekat kepada Allah dan sebagainya. Itu ujiannya di situ. Demikian pula yang belum berkesempatan, masih kekurangan, itu juga sama. Nah, gitu Mas. Begitu ya Ustaz ya. Oke, baik. Jadi apapun bentuk cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentu ada hikmah di dalam terkandung di situ ya. Baik keluarga Fas, di malam ini tak terasa kebersamaan kita juga sampai di penghujung acara. Ini sebenarnya kita masih banyak selalu hal-hal yang menarik akan kita bahas untuk Anda. Tetapi karena kesempatan yang sangat terbatas, insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan menghadirkan kembali beberapa kisah dan juga toladan-toladan yang bisa kita jadikan satu spirit atau semangat dalam menghadapi tantangan atau bahkan cobaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk Anda jangan lupa tetap semangat keluarga Fas. Dan yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, kita saatnya dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Bahwa apa yang Allah limpahkan, berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik. Itu yang utama. Dan kita harus berhusnudon terhadap apa yang Allah sudah limpahkan kepada kita. Lebih atau kurang, kaya atau berkecukupan, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala
yang mana kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Jangan sampai kekayaan, kelebihan yang dimiliki kemudian menjadi jalan untuk lupa kepada Allah yang memberikan. Atau sebaliknya, ketika kita merasa kekurangan, jangan sampai kemudian menjadi suudzon, berpikiran buruk kepada Allah. Karena semua yang diberikan oleh Allah, semua yang Allah limpahkan kepada kita, itu merupakan hal yang terbaik yang dia berikan kepada kita sebagai makhluknya. Itu Mas Dimas. Terima kasih Ustadz Nur Rahim dan juga rekan keluarga FAS. Akhirnya dari Jalan KHC Masyarakat nomor 7 Bagutan Tegarjo Magelang, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.